Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman dan dirahmati Allah. Sama seperti Hizbullah, kelompok milisi Houthi juga mendukung penuh Hamas, bahkan dengan gagah berani menantang Amerika Serikat dan Israel. Lewat semboyannya yang berbunyi "Matilah Amerika, matilah Israel, kutuk Yahudi dan kemenangan bagi Islam." Mereka dengan berani menyerang kapal-kapal Amerika Serikat. Lalu apa tanggapan Amerika Serikat atas serangan itu? Mungkinkah serangan itu memicu Perang Dunia Ketiga? Tetap tonton terus video ini hingga akhir agar kalian tidak gagal paham dan tersesat. Sebelum membahas serangan Houthi kepada Israel dan Amerika Serikat, mari kita mengenal lebih dekat. Houthi merupakan kelompok militan asal Yaman yang paling garang membela Palestina. Para aktivis yang tergabung di dalam Houthi menyebut dirinya Ansar Allah atau pembela Tuhan. Houthi sendiri berakar dari sebuah gerakan di Yaman Utara pada tahun 1980-an. Tujuannya untuk melindungi dan menghidupkan kembali tradisi agama dan budaya Zaidi atau Zaidiyah sendiri adalah salah satu cabang Islam Syiah saat ini. Houthi dipimpin oleh Husin Badar al-Din al-Houthi, seorang politikus Yaman dari sekte Zaidiyah. Awalnya Houthi mendapat dukungan dari pemerintah Yaman. Sayangnya kelompok ini sering melayangkan berbagai protes kepada Presiden Ali Abdullah Saleh, hingga akhirnya Houthi dijawab sebagai pemberontak. Hubungan antara pemerintah Yaman dan Houthi semakin renggang karena sang presiden mendukung invasi Amerika Serikat ke Irak pada tahun 2003. Sedangkan Houthi menentang invasi tersebut. Sejak saat itu pemerintah Yaman pun menyatakan perang dengan Houthi, dan berusaha membunuh para pemimpin kelompok tersebut. Hussein al-Houthi yang menjabat sebagai pemimpin Houthi saat itu berhasil dibunuh. Konflik Houthi dengan pasukan Yaman yang saat itu dibantu koalisi Arab Saudi masih terus berlanjut hingga kini. Keterlibatan Arab Saudi dalam konflik Yaman ternyata juga didukung oleh Amerika Serikat. Bicara soal Amerika Serikat, kebencian Houthi terhadap negara Paman Sam tak pernah surut sejak invasi yang terjadi di Irak. Bahkan dalam semboyan mereka yang telah disebutkan di awal, Houthi menempatkan Amerika Serikat sebagai target kebencian pertama sebelum Israel. Hal ini pun semakin menjadi-jadi ketika Amerika Serikat mendukung aksi Israel menginvasi Gaza selama 2 bulan terakhir. Karena tak tahan melihat serangan brutal Israel ke Gaza, Houthi pun turun tangan. Terhitung sudah beberapa kali Houthi melakukan serangan kepada Israel. Pada tanggal 19 Oktober lalu Houthi melancarkan rudal jelajah yang menyasar Israel. Sayangnya Angkatan Laut Amerika Serikat berhasil mencegatnya. Mereka juga melancarkan serangan pesawat tak berawak yang mengakibatkan terjadinya ledakan di Mesir pada akhir Oktober lalu. Serangan itu diakui Houthi masih belum ada apa-apanya. Mereka masih bisa melakukan serangan yang lebih ganas lagi, tapi alih-alih meredam gempuran, Israel malah semakin masif. Tempat ibadah, rumah sakit, bahkan kamp pengungsian Jaubalia diserang tanpa ampun. Ribuan warga sipil tak bersalah menjadi korban, karena Israel tak kunjung menunjukkan tanda-tanda menghentikan serangan. Houthi pun mendeklarasikan perang melawan Israel pada tanggal 30 Oktober lalu. Yahya Saree sebagai juru bicara Houthi menjelaskan bahwa Houthi telah menembakkan sejumlah drone dan rudal ke Israel. Sebagai balasan atas serangan Israel ke jalur Gaza, Houthi memang dikenal punya kemampuan militer udara yang mumpuni, dan sudah pernah ditunjukkan saat Yaman menghadapi Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Mereka berjanji akan terus-menerus melakukan serangan jika Israel tak kunjung mengakhiri agresinya. Serangan rudal kembali ditembakkan ke wilayah Israel. Serangan ini dilakukan saat pasukan Israel dan milisi Hamas tengah melakukan pertempuran sengit di area perkotaan. Serangan-serangan Houthi ini membuat Amerika Serikat harus menambah kiriman 300 pasukan menuju Timur Tengah, dengan tujuan mencegah terjadinya perang regional. Sebelumnya Amerika telah mengirimkan sejumlah pasukan yang dilengkapi dengan kapal induk, kapal perang, dan jet tempur. Serangan Houthi ke Israel ini memunculkan sejumlah pendapat para pakar. Salah satunya adalah Thomas Juno, salah satu profesor sekolah pasca sarjana urusan publik dan internasional di Universitas Ottawa. Beliau berpendapat bahwa serangan drone dan rudal Houthi ke Israel kemungkinan besar dapat dicegat oleh pertahanan udara milik Israel. Tapi jika Houthi bergabung dengan para pembela Hamas seperti Iran, Hizbullah, dan lainnya, kekuatan mereka akan bisa menggoyahkan Israel. Jika Houthi bergabung dengan beberapa kelompok lain yang didukung Iran, seperti Hamas, Jihad Islam, Hizbullah, dan mungkin berbagai milisi di Suriah, dalam menyerang Israel secara bersamaan, maka ada kemungkinan lebih besar bahwa pertahanan udara Israel akan kewalahan. Perang multifront seperti ini adalah skenario mimpi buruk bagi Israel. Selain aktif mengusik pertahanan udara Israel, Houthi juga melancarkan aksinya di daerah perairan Laut Merah.
atau Red Sea. Houthi sudah berjanji untuk menargetkan lebih banyak kapal yang berhubungan dengan Israel di perairan Laut Merah. Brigadir Jenderal Yahya Saree juga menjelaskan bahwa aksi pasukan Houthi di perairan Laut Merah akan terus berlanjut sampai Israel berhenti melakukan penyerangan di wilayah Gaza. Salah satu aksi mereka pada bulan November lalu, adalah salah satu kapal kargo milik pengusaha Israel yang tengah berlayar di Laut Merah disandra. Setelah gencatan senjata berakhir, Israel kembali mengumumkan penyerangan kepada Gaza. Houthi pun tidak tinggal diam. Houthi menyerang kapal komersial milik Amerika Serikat dengan drone di perairan internasional Laut Merah. Bagian selatan Amerika Serikat pun membalas dengan menembak drone tersebut menggunakan kapal USS Carney yang dikenal sebagai kapal penghancur. Tak hanya itu, dalam insiden penembakan tersebut Amerika Serikat bahkan menuduh Iran menjadi dalang dari serangan itu, tapi Houthi Yaman mengklarifikasi bahwa angkatan lautnya menyerang 2 kapal Israel dengan drone bersenjata. Dan rudal kedua kapal tersebut ditembak karena telah menolak peringatan, namun penjelasan Houthi pun langsung dibantah oleh Israel. Juru bicara militer Israel Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan kalau kedua kapal yang ditembak Houthi sama sekali tak ada hubungannya dengan Israel. Tak hanya itu, Houthi juga berhasil menjatuhkan salah satu pesawat MiG-9 Reaver milik Amerika Serikat. Pesawat nirawak seharga 32 juta US dollar atau sekitar 496 miliar itu ditembak saat berpatroli di sekitar Yaman. Semakin hari Houthi semakin memperlihatkan taringnya dalam melawan Amerika Serikat, mulai dari persenjataan canggih hingga kemahiran bertempur mereka yang semakin meningkat. Membuat Houthi patut menjadi ancaman bagi negara Joe Biden. Keberanian Houthi melawan Amerika telah ada di masa lalu. Mereka beberapa kali berhasil menjatuhkan jet F-16 buatan Amerika Serikat. Jet tersebut digunakan oleh negara-negara koalisi Arab Saudi, seperti Bahrain dan Maroko, untuk menyerang Houthi. Padahal Houthi masih menggunakan rudal darat ke udara dan aneka meriam penangkis udara buatan Uni Soviet, yang dikirim ke Yaman, kurang lebih 30 tahun yang lalu. Mereka pun mulai mengembangkan dan memodifikasi rudal tersebut. Salah satunya adalah rudal SA-2 yang diubah menjadi rudal jarak pendek ke udara. Rudal-rudal itulah yang digunakan Houthi untuk melawan musuh-musuhnya, setelah sekian tahun menggunakan persenjataan peninggalan Uni Soviet. Houthi akhirnya mendapatkan pasukan dari Iran, berdasarkan laporan The Washington Institute. Mulai dari rudal hingga radar virtual, rudal-rudal yang digunakan oleh Houthi diketahui tidak menggunakan radar inframerah, sehingga menyulitkan awak pesawat yang ditargetkan mendeteksi serangan Houthi. Hal itulah yang membuat Houthi berhasil melumpuhkan MiG-9 Reaper dan beberapa jet perbuatan Amerika Serikat. Dengan persenjataan dan kelompok militer yang terlatih, tak heran kalau Houthi seberani itu menghadapi Israel dan Amerika Serikat. Saudaraku yang beriman, Houthi merupakan pasukan milisi paling konsisten membela Hamas dan Palestina saat ini. Sudah banyak serangan yang mereka lakukan. Serangan udara dan laut yang dilancarkan Houthi mampu membuat Israel dan Amerika Serikat ketar-ketir. Negara-negara di dunia seharusnya mencontoh sikap Houthi dalam membela Palestina. Semoga dengan bantuan Houthi Palestina bisa segera menjadi negara merdeka. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih saudaraku yang menonton video ini hingga akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Hamba Allah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.